Hai, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Jangan salfok ya kalau aku pakai kamera berbeda. Karena handphone aku jujur aja rusak, teman-teman. Aku udah buat 6 video, terus tiba-tiba menghilang begitu saja. Bagaimana tuh rasanya? Oke, untuk tema kali ini, dari semua jiwa, kenapa dia memilihmu? Dari semua jiwa, kenapa dia memilihmu? Coba ambil, kalian relax aja, santai. Kita akan lihat dari semua jiwa kenapa dia memilih kamu. Wow, teman-teman. Sebenarnya kenapa dia memilih kamu itu tidak dengan kuasa kalian sendiri juga, tetapi dengan kuasa yang di atas ya. Nanti kita akan buka kenapa. Aku lagi pengen wangi-wangi dulu nih ya. Jadi nggak ada salahnya kita semprot-semprot dulu deh aura, supaya membawa aura positif ketika kamu sedang bekerja atau ya sehari-hari. Jangan lupa order dengan cara klik di bawah deskripsi video. Yang kedua, di sini ada kartu milk honey. Udah jelas kamu tuh menggoda ya, manis. Kemudian kamu tuh memikat, merayu juga. Ada sisi ketertarikan dia dari adu rayu. Mending. Aku ngelihatnya dia seperti kayak memang menunggu aja dan mengharapkan ya. Menunggu dan mengharapkan. Mungkin sudah lama juga menunggu seseorang yang tepat, tetapi ya dia tuh banyak kayak nge-skip gitu loh. Misalnya ada, dia skip, sampai dia benar-benar ketemu yang tepat. Dan di sini kamu membawa sebuah hawa baru. Sama kayak aku lagi nyium parfum Le Aura itu, kayak terasa hawa baru, teman-teman. Jadinya yang aku bisa cek di sini, ya, ketika kita memulai dengan seseorang itu pasti akan membawa petualangan baru, ya. Dan aku ngelihatnya di sini ada kartu co-create. Ingin menjalani, ya. Kira-kira apa nih yang tadinya dia fail? Kamu tuh datang ke dalam kehidupan dia, kayak nyemen apa-apa yang bolong di hidupnya dia gitu loh. Misalnya nih, aku kesepian karena mungkin ibuku gak ada. Nah, tiba-tiba dia datang memberikan aku perhatian yang lebih. Tiba-tiba dia datang dengan kelembutan, walaupun sosoknya pria misalnya ya. Kan gak mungkin cewek datang sama aku ya teman-teman, aku masih normal. Jadi, aku bisa ngelihatnya kayak sosok yang aku cari itu ada. Kenapa di sini aku tuh pengen kayak mengulang sebuah kisah gitu ya, yang tadinya aku gagal. Mungkin aku selama ini kayak melerai cinta gitu. Aku nggak mau cinta-cintaan sama orang gitu ya. Dia pikirnya kayak gitu. Tapi setelah ada kamu kok hidupnya lebih berwarna. Kita ngelihat di sini, semua itu tidak akan terjadi tanpa ada kehendak dari bumi. Kehendak dari Tuhan, kehendak dari alam. Ada kekuatan besar di sini. Kita akan lihat ya. Oke. Willpower, kekuatan dari dalam, manifestasi. Kenapa dia memilih kamu? Kamu pernah nggak memanifestasi ingin sekali memiliki seseorang yang sesuai dengan kriteria kamu? Hadirlah orang ini. Aku nggak tahu dia hadir berapa lama dalam hidup kamu. Apakah sampai sekarang dia ada, atau dia tipenya adalah ketemu, berpisah, ketemu lagi, atau mungkin kalian dalam situasi hubungan karma. Kita nggak tahu. Tetapi dia hadir padamu karena ada satu manifestasi. Nah, semesta tuh lihat banyak sekali keraguan dalam diri kamu untuk mungkin kamu nggak bisa menilai mana orang yang tepat buat kamu.
Kamu sendiri bingung, kira-kira aku masih ada yang mau nggak ya? Secara nggak sadar, alam bawah sadar kamu tuh memanifestasi kegalauan kamu. Kamu merasa kayak, aku diem, aku berdoa, tiba-tiba ada orang yang datang. Kita nggak pernah tahu dari sosial media, dari mana dia menemukan kamu. Aku kayak nganggepnya tuh kayak udah kenal begitu aja. Entah dari sosmed kala itu, atau mungkin tiba-tiba dia hubungin kamu karena temen lama. Banyak ya. Kenapa dia memilih kamu? Kamu tuh nyata, teman-teman. Apa adanya kamu. Orang kalau misalnya suka sama seseorang pasti kan mencari namanya kenyamanan, ya kan? Kenyamanan. Terus sesuatu yang pasti-pasti aja. Kamu tuh adalah orang yang lucu, orang yang unik, yang ada di depan mata dia, yang pasti-pasti aja. Daripada dia kenalan sama cowok atau cewek sosial media, ya udah ada kamu, jelas rumahnya di mana, pekerjaannya apa, ya kan? Keluarga kamu seperti apa? Selama ini, mungkin dia adalah sosok yang sangat super sibuk juga. Sampai dia juga tidak memikirkan masalah cinta. Orang ini itu tipenya adalah tipe yang sangat kesepian. Walaupun dia sukses, walaupun secara pekerjaan dia gak ada masalah, tapi dia tipe kesepian. Mungkin kamu juga seperti itu. Sama-sama kesepian, makanya ditemukan. Kalian berdua ditemukan itu untuk saling mengisi. Kenapa ada milk and honey? Susu kalau dicampur madu tuh enak banget loh. Kamu udah pernah coba belum? Susu Bear Brand dicampur sama sirup. Susu Bear Brand dicampur sama sesuatu yang sweet gitu. Itu enak banget. Paduan yang pas. Nah, kalau aku bilang di sini ini benar-benar berpadu ya. Yang ketiga di sini ada kartu mending, ada kartu High Priestess. Mungkin selama ini tuh kayak kamu tuh bertanya-tanya, kapankah datang? Ya, kapankah datang? Aku udah nunggu, aku nggak ngambil kesempatan banyak gitu loh. Kamu merasa kayak apa ya? Selama ini aku tuh kayak berharap sesuatu gitu. Siapa? Nah, intuisi kamu membawa kepada seseorang yang mungkin pernah punya memori. Ada karakter orang lama di sini, teman-teman. Kamu pengen kayak ngeliat ya, mungkin kamu ngeliat pasangan mungkin kayak kakek nenek kamu. Kok dia bisa ya menemukan cinta sejati? Kok aku kayaknya susah banget nih dapet pasangan gitu. Akhirnya Tuhan memberikan itu, dar. Kamu gak usah nunggu. Selama ini kamu tuh mikir banyak gitu loh. Dan kamu merasa kayak kesepian, pengen deh ada yang meluk aku. Dan dia hadir di sini sebetulnya dia sudah mempelajari, dia sudah observasi. Sebelum dia deket sama seseorang, dia adalah orang yang observasi. Orang ini bisa dikasih tahu nggak? Orang ini bisa dipeluk nggak? Bisa diberikan kelembutan nggak? Jadi aku melihat dia tidak ada niatan untuk menantang ya. Bukan challenging, kamu tuh bukan challenging. Di sini ada kartu New Life dan ada kartu Three of Swords. Kenapa dia memilih kamu? Karena dia merasa bahwa kamu adalah orang yang bisa menyembuhkan luka batin. Atau setidaknya dia menjadi penyembuh luka batin kamu. Ada kartu Star dan ada kartu Three of Swords. Artinya adalah sebuah harapan untuk tidak terulang rasa sakit untuk kesekian kalinya. Itu yang buat dia suka sama kamu. Kita akan buka ke alam bawah sadarnya mengenai kamu ya. Mengapa dia memilih kamu? Siapapun orangnya yang dekat sama kamu saat ini adalah alasannya kenapa dia memilih kamu. Ada kartu Woman, ada kartu Letter, ada kartu Whip. Oke. Ini aku akan buka dulu ya dari energi yang tengah. Dia ini pada dasarnya adalah melihat kamu itu saat apa ya, sudah lama kayak
memendam gitu loh. Sudah lama kayak follow kamu sebenarnya. Udah lama mau kenal kamu. Karena di sini ada kartu fish ya, ada sebuah progres di situ. Nah, ini awal-awalnya memang dia sengaja kayak speak gimana ya, sok-sok mau kenalan atau sok-sok mau nyapa kamu dengan SKSD. Aku ngelihatnya di sini awal-awal dia tuh kayak sok akrab, padahal kamu nggak pengen akrab sama dia. Ya, jadi ini adalah orang yang mungkin sudah lama, yang udah kamu ibaratnya apa ya, kayak nggak nganggep gitu, kayak nggak nganggep. Tadinya kamu nggak nganggep dia sama sekali. Terus tiba-tiba di sini dia intens tuh. Ya, dia intens tuh kasih kabar ke kamu berulang-ulang sampai hubungan kalian itu kayak susah untuk terpisahkan, oke? Dan di sini aku bisa ngelihat untuk energinya sekarang adalah malah energi yang banyak bicara. Dia lebih sering ngabarin kamu. Kalau kamu berkabar, dia juga pun lebih berkabar lagi. Kalau kamu ngilang, dia nyariin kamu nih sekarang. Ya. Dan kalau aku ngelihat ke depannya dia tuh pengen apa sih sama kamu? Dia pengen hubungan ini tuh terus-menerus tidak kemana-mana. Hubungan ini tuh kayak pengen terus terjalin sampai nanti-nanti, sampai kalian tua, sampai kalian itu entah di mana dan di mana. Pengen ada satu circle atau komunikasi yang memang orang ini berputar-putar aja sama kamu. Karena aku ngelihat, saya nggak tahu ya, tetapi orang ini belum datang atau nampakkan hidung, tapi kamu udah pernah tahu orangnya. Karena dengan komunikasi kalian itu kayak kayak punya imajinasi, saling ngebayangin, oh dia nih begini, dia nih begitu. Mungkin lihat dari sosial medianya, mungkin lihat dari statusnya atau apapun, ya. Banyak imajinasinya tentang kamu. Dia juga mendekati kamu itu bukan karena alami mendekati tiba-tiba mau deket loh ya, tapi memang sudah menanti-nanti, dan orang ini menggunakan trik untuk mendekati kamu tuh ada triknya. Jadi nggak sembarangan, teman-teman. Sudah memiliki rencana, dan orang ini juga aku ngelihatnya steady gitu loh. Maksudnya ngegombalin kamu, baik-baikin kamu. Itu aku lihat di sini. Aku juga melihatnya orang ini pengen terus mengetahui dengan cara komunikasi kabar-kabar kamu, perubahan dan perkembangan kamu. Dia punya tujuan itu. Dan jujur aja ya teman-teman, apakah arah hubungan ini bisa dibawa ke arah sensual? Bisa banget. Dia punya imajinasi liar tentang kamu sebetulnya. Cuman dia nggak ngomong. Dia hanya cover dengan kelembutan. Padahal dia sebetulnya tuh ada obsesi sama kamu. Punya hasrat yang besar sama kamu. Walaupun dia belum ketemu loh. Pokoknya gini, walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Dia punya hasrat tersembunyi secara keinginan ya. Dia punya harapan untuk bisa ketemu sama kamu, dan akhirnya semuanya terbuka. Dia akan ngomong sama kamu di sini kenapa dia hadir di hidup kamu, kenapa nantinya dia seneng sama kamu. Dia akan memberikan alasan-alasan detail kok nantinya dengan cara dia ngomong sendiri. Tapi so far sih yang dia omongin pasti sama kayak yang aku omongin. Di sini dia mulai akan terbuka bahwa ya dia memang sudah merencanakan untuk dekat sama kamu. Dia melihat bahwa memang ada kesempatan. Ya mungkin dia lihat kamu lagi single, dia lihat kamu tuh mungkin lagi kayak kesepian. Mungkin kalau kamu udah punya pasangan, terus kamu tuh nggak diindahkan sama pasangan kamu, ya. Nah aku melihatnya di sini sih, dia pengen masuk ke dalam siklus hidup kamu, walaupun awal-awalnya itu ada pembatasan kamu sama dia.
Ini semacam kayak romance gitu loh teman-teman ya. Dan aku ngelihat di sini dia tahu kamu tuh orangnya serius. Dan dia juga di sini punya planning sebetulnya kalau ini memungkinkan dia ingin berkomitmen sama kamu. Karena gimana ya? Orang kalau udah menggila dan sudah jatuh cinta itu seperti apa sih? Maksudnya kalau seandainya kamu punya orang lain dan mungkin status hubunganmu juga nggak bagus sama orang itu, akan dia perjuangkan gitu loh. Pokoknya gimana caranya kamu tuh bisa terkoneksi terus sama dia dan dia nggak mau lepasin kamu kayak gitu aja sih. Apakah ini tanda bahaya sih kak? Bisa berbahaya kalau kamu sudah berhubungan dengan seseorang. Ya karena koneksinya ini adalah koneksi karma. Kalian bertemu dikarenakan memang ada karma, ada higher power, ada kekuatan yang kuat di atas semua ini. Di atas sebuah rencana ada kekuatan kuat. Apakah jika aku memilih dia, dia adalah yang terbaik untuk aku? Yang pasti dia memberikan sesuatu yang positif untuk kamu. Pertemuan dengan dia memberikan balancing. Masalah urusan lapangan itu urusan kalian, tetapi aku bisa bilang orang ini tidak memberikan energi positif. Tidak memberikan energi negatif, malah memberikan energi positif. Aku akan coba lihat untuk inisialnya. U, Y, H, P, S, L, Z, B, D, Q, K, E, O, J, X, A, dan F. Untuk zodiaknya di sini Aquarius, Libra, Virgo, Gemini, Capricorn, Scorpio, Taurus, dan Sagittarius. Kira-kira pembacaanku sampai sini sudah bisa dipahami ya, kenapa dia memilih kamu daripada yang lain. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Kalau masih mau mendengar lanjutannya, personal reading aja dengan cara menekan judul di bawah video ini, nanti akan keluar deskripsi. Di sana ada link yang bisa kalian tekan untuk langsung terkoneksi denganku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.